Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Via Cornelia. Wow. Dan dalam kisah kali ini bagaimana setting tempatnya berada di Jember, Jawa Timur, di sebuah desa yang bernama Desa Kasihan, tentang seorang ibu yang terobsesi ingin punya menantu kaya raya sehingga dia menempuh cara yang tidak biasa. Waduh, ngeri banget ya. Impian boleh, obsesi jangan ya. Semua orang kan boleh punya impian, tapi jangan terobsesi hingga obsesi itu mengalahkan segalanya. Waduh, ini pasti keren mati kisahnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim ini kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Budu horor. Akhir tragis, pengirim dan penerima guna-guna. Jember, Jawa Timur, sekitaran tahun 2010. Pagi itu, udara di Desa Kasihan masih terasa segar sebab masih banyak pepohonan yang tumbuh di kiri dan kanannya. Tepat di utara balai desa, ada sebuah gang kecil di mana sudah banyak rumah-rumah warga lainnya. Ada salah satu rumah yang berada di tengah-tengah pekarangan kosong. Rumah itu ada dua, milik Romli dan juga Tino yang saling berjajar. Mereka adalah anak dan bapak. Rumah Romli berada di paling barat, rumah yang baru saja selesai dibangun. Di sana tinggal Romli dan Wasilah, sepasang suami istri dan keempat anaknya, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Romli sendiri tengah berjuang. Usaha dagang sapinya di ujung tanduk. Kepercayaan yang salah tempat telah menghancurkannya perlahan. Dan beban itu semakin berat dengan Laila, putri sulungnya yang kini menginjak usia 19 tahun. Laila, seorang gadis yang tubuhnya tinggi, kurus, tulang-tulang pipinya tampak menonjol, kulitnya sedikit gelap. Bisik-bisik tetangga begitu tajam membuat ia terluka. Tidak laku, kata mereka. Ia jelek dan kurus. Di lingkungan ini, gadis yang belum menikah di usia 17 ke atas dianggap aib, perawan tua, tak laku, dan pembawa sial. Saat itu, Laila tengah meringkuk di kamar depan, di mana kamar itu digunakan untuk tempat menonton TV. Gadis itu menangis terseduh-seduh. Sejak 2 hari ia tak mau makan, bahkan diajak berbicara saja ia tak menjawab. Karena merasa bingung, Romli pun akhirnya menemui Tino, bapaknya, yang rumahnya tepat di timur rumah dia. Saat itu, Tino baru saja datang dari sawah. Ia duduk di teras sambil mengipaskan capingnya menghilangkan rasa panas. "Pak," panggil Romi yang tiba-tiba saja langsung duduk tepat di sebelah Tino. Tino meletakkan capingnya yang terbuat dari bambu di lantai. Dia menoleh ke arah Romli. "Ada apa, Li?" tanya Pak Tino heran. Romli jarang sekali datang ke rumahnya siang-siang begini, apalagi untuk berbicara dengan wajah serius seperti itu. Romli menundukkan kepala, rasanya lidah ia terasa keluh. "Anu Pak, aku mau rembukan soal Laila." Pak Tino mengernyitkan dahinya. Dia menatap heran ke arah Romli. "Ada apa sama Laila? Dia itu sakit atau gimana?" tanya Pak Tino lagi, wajahnya tampak lelah. Romi menggelengkan kepalanya. Dia bingung harus berkata apa, akan tetapi dia akhirnya mengatakan kepada sang ayah,
Laila ada yang ngelamar, Pak. Nanti malam mau datang. Tapi Lailanya ndak mau. Ya tahu sendirilah, dia anak pertama. Kalau belum nikah kan kasihan adiknya. Nanti kalau ada yang ngelamar malah nggak bisa nikah. Jelas Romli lagi. Pak Tino menghela nafas panjang. Dia tahu sekali cucunya itu bukan tipe gadis yang banyak bicara, kalem, lembut, tapi keras kepala kalau sudah menolak sesuatu. Ia menyandarkan punggung ke dinding teras, menatap lurus ke arah jalan yang tampak berair terkena panas. Belum sempat Patino membuka suara, terdengar suara langkah tergesa. Wasilah muncul dengan kerudung yang setengah terlepas, wajahnya sedikit pucat. Ia langsung duduk di sebelah Romli, menatap suaminya dengan gelisah. Kok bisa tidak mau? Memang Laila sudah tahu rupanya seperti apa. Kan baru malam nanti orang datang. Tanya Patino. Ia tampak tidak sabaran. Romli menelan ludahnya dengan susah payah. Dia tahu betul Patino pasti akan menentang jika tahu kebenarannya. Akan tetapi setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia buka mulut juga. Namanya Rianto, Pak. Umurnya ya hampir sama denganku. Anaknya sudah 2, yang satu SMP dan yang satunya lagi masih kecil. Istrinya meninggal setahun yang lalu sakit kanker. Itu sebabnya Laila nolak. Katanya terlalu tua buat dia. Mata Patino langsung membulat sempurna. Ia terkejut. Romli, kamu itu sudah gila ya? Tega-teganya kamu menjodohkan anak kamu dengan laki-laki yang seumuran denganmu. Ya pantas Laila menolak. Aku juga tidak setuju. Apa? Apa yang kamu kejar dari laki-laki itu, Harta? Anakmu itu berhak mendapatkan yang lebih baik. Jangan menilai orang hanya dari kekayaannya. Bentak Patino, urat-urat di lehernya keluar. Romli hanya bisa menunduk, merasa bersalah. Sementara itu, Wasilah tiba-tiba berdiri di depan Patino, wajahnya merah padam. Ia berkacak pinggang sambil mengembuskan nafasnya berkali-kali. Bapak, tahu apa soal kebahagiaan? Kenapa memangnya kalau Laila menikah sama yang lebih tua? Bukan yang terpenting dia kaya raya. Hidup Laila nanti pasti terjamin. Wes mas, ayo kita pulang. Gak perlu minta restu dari bapakmu yang kuno ini. Aku yakin kalau Laila menikah dengan Rianto, hidupnya pasti bahagia. Wasilah menarik tangan Romli dengan kasar, membawanya pergi dari teras rumah Tino. Patino hanya bisa menggelengkan kepala, merasa percuma menasehati Wasilah dan Romli, sepasang suami istri yang keras kepala dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Patino hanya ingin cucunya bahagia, tapi sepertinya Romli dan Wasilah punya rencana lain. Setelah sampai di rumah, Romli dan Wasilah duduk di depan panjang di dapur. Romli ingin menegur Wasilah karena sudah membentak sang ayah, tapi wanita itu langsung melotot sambil berkacak pinggang. Kenapa mas? Kamu tidak terima aku bentak bapakmu tadi? Mas, aku ini udah capek loh direndahkan terus. Aku mau anak kita bisa hidup enak seperti anak orang kaya. Bentak Wasilah, wajahnya semakin merah. Romli yang memang tidak suka bertengkar hanya bisa diam lalu menghela nafas panjang. Lalu apa? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau Laila tetap tidak mau bagaimana? Kamu tahu sendiri kan bagaimana wataknya Laila. Dia bisa nekat kabur. Ingat, waktu dia tidak mau sekolah SMP, dia langsung kabur dari rumah. Romli mengusap wajahnya dengan kasar, merasa putus asa. Bayangan buruk mulai menghantui. Takut jika sampai Laila nekat dan kabur dari rumah. Wasilah yang semula berdiri, kini ia duduk sambil menatap lurus ke arah pekarangan yang saat itu ditumbuhi pohon lemon, jambu, mangga, dan kelor. Gampang kalau itu mas. Pokoknya yang penting ketemu dulu, terus nikah. Kita ke Pak Bun nanti aja. Kamu tahu kan, dia bisa bikin pasangan yang tidak saling suka jadi suka, kata Wasilah. Senyuman tipis terukir di wajah Wasilah. Ada keinginan besar tergambar jelas di sana.
Akhirnya, sebentar lagi aku bakal punya menantu kaya raya. Biar semua orang tahu anakku juga bisa nikah sama laki-laki kaya. Batin Wasilah matanya berbinar-binar. Keinginan besar sudah ada di depan matanya itu. Di malam harinya, rumah Romli mulai ramai. Motor-motor berderet di depan rumah seperti ada acara hajatan besar. Padahal itu hanya sebuah lamaran. Tapi banyak para saudaranya yang ingin ikut, mungkin hanya sekedar ingin tahu seperti apa pengganti istrinya. Seorang laki-laki tinggi kurus berkulit putih masuk ke dalam rumah, diikuti beberapa orang yang membawa kue-kue dan buah-buahan. Dia adalah Rianto, calon suami Laila. Usianya jauh di atas Laila, namun wajahnya tampak bersemangat seolah habis memenangkan lotre undian. Bagaimana tidak, dia yang seorang duda beranak kedua akan meminang Laila yang masih perawan. Sementara itu, Laila mengurung diri di kamar. Dia menolak untuk bertemu dengan Rianto. Tidak butuh waktu lama, mereka pun langsung membahas tentang tanggal pernikahan Laila dan Rianto. Tawa dan obrolan terdengar dari ruang tamu seperti lelucon yang kejam. Laila menangis di kamarnya, air matanya jatuh begitu saja. Kenapa mereka begitu egois? Hanya karena aku yang belum menemukan jodoh yang cocok. Mereka tega menjodohkanku dengan laki-laki tua seperti dia. Laila terisak, kamarnya terasa sempit dan terasa pengap. Dunia terasa kejam, di mana orang-orang tertawa dan merencanakan masa depannya, tapi mereka seakan tak tahu rasa sakit yang saat ini ia rasakan. Setelah semua rencana selesai dan pihak Laila tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, Rianto dan rombongannya pulang. Tawa mereka masih terngiang di telinga Laila. Keesokan harinya, Wasilah berjalan cepat ke arah selatan. Langkahnya terburu-buru menurut bisik-bisik tetangga. Pak Bunanti itu sangat manjur. Beberapa orang sudah berhasil. Hanya berbekal selembar uang 100 ribuan, dia memberanikan diri menemui laki-laki yang sehari-harinya hanya seorang buruh tani itu. Ada perlu apa kamu? Tumben bukan suamimu yang datang ke sini, tanya Pak Bunanti. Ia duduk di kursi bambu yang ada di ruang tamu rumahnya yang kecil dan berdinding bambu. Tatapannya lurus ke arah halaman rumahnya yang ditumbuhi oleh bambu dan beberapa pohon sawo yang besar-besar. Wasilah langsung menyampaikan maksudnya. Dia ingin Laila jatuh cinta pada Rianto. Pak Bunanti diam sejenak, lalu masuk ke dalam kamar. Tak lama kemudian, dia kembali membawa minyak yang ditempati di botol kecil, warnanya merah kehitaman, kemenyan madu, dan air yang dibungkus dengan plastik kecil. Dia menyuruh Wasilah memberikan air itu pada Laila dan membakar kemenyan tepat di bawah tempat tidurnya. Ingat Wasilah, sebenarnya pelet itu antara baik dan tidak. Tapi kalau untuk dinikah, mungkin masih ada baiknya. Sebab kalau orang dipelet dan tidak dinikahi, maka dia bisa gila. Jelas Pak Bunanti, suaranya tegas, wajahnya serius. Wasilah mengangguk, meski hatinya mencelos. Yang penting sekarang Laila bisa menyukai Rianto. Terima kasih. Apa ada syarat lain, Pak? Tanyanya lagi. Pak Bunanti menggeleng. Akan tetapi sepersekian detik kemudian dia mengangkat kepalanya. Matanya menatap Wasilah dengan tatapan tajam, seperti ada yang ingin ia sampaikan. Satu hal lagi, pelet ini bekerja sama dengan setan. Tujuannya tidak murni. Jadi bisa jadi yang dipelet atau yang memelet, salah satu umurnya tidak akan panjang. Dek, jantung Wasilah seakan berhenti berdetak. Dia menelan ludah susah payah. Akan tetapi keinginan untuk melihat anaknya menikah dengan laki-laki kaya lebih kuat dari rasa takutnya.
"Hmm, itu urusan nanti Pak. Lagian banyak yang datang ke sini tapi masih pada hidup kan?" Sangkal Wasila. Ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Pak Bunanti hanya mengangguk pelan. Entah kenapa, kali ini dia merasa ada yang aneh dengan dirinya. Biasanya, jika ada yang datang meminta tolong, ia tidak pernah mengatakan hal seperti itu. Dia langsung saja melakukan apa yang mereka mau. Tapi kali ini dia merasa ada yang berbeda. Wasila pun pulang dengan wajah berbinar. Dia berharap usahanya tidak sia-sia. Tanpa menunggu lama, Wasila langsung melakukan apa yang diminta oleh Pak Bunanti. Beberapa hari kemudian, Laila sudah berubah meskipun masih enggan untuk bertemu dengan calon suaminya, akan tetapi dia sudah menemui meskipun hanya sebentar. "Laila, ayo cepet temui calon suamimu itu. Dia itu udah banyak kasih kita uang. Jangan bikin malu. Jangan bikin malu ibu sama bapakmu ini," perintah Wasila, suaranya penuh penekanan. Laila menganggukkan kepalanya. Dia menemui Rianto. Meskipun tidak mengangkat kepala, tapi sudah ada kemajuan. Ya, Laila sudah mau bertemu. Romli sempat heran dengan perubahan itu, akan tetapi dia juga lega. Akhirnya Laila sudah mulai membuka hati untuk Rianto. 2 minggu kemudian, semua orang tampak sibuk mempersiapkan acara pernikahan Laila dan Rianto. Meskipun sederhana, tapi tetap saja mereka harus mendatangkan beberapa warga untuk menjadi saksi saat akad nikah. Prosesi pernikahan pun berjalan dengan lancar. Tak ada acara yang mewah, hanya beberapa tamu undangan saja yang datang. Bahkan adik Romli sendiri tak datang sebab berada di pulau seberang. Akan tetapi, Laila masih belum sepenuhnya membuka hati untuk Rianto. Meskipun dia merasa ada yang aneh jika menatap sang suami. Beberapa bulan sudah berlalu. Setelah pernikahan itu berlangsung, kini Laila semakin nempel dengan sang suami. Setiap hari, kemana saja sang suami pergi, dia akan ikut kecuali saat ia bekerja. Tapi itu semua justru membuat Rianto semakin senang. Sementara itu Wasila, ia tampak sangat bahagia. Dia bangga memiliki menantu kaya raya. Bahkan dia sempat menyombongkan diri, membanggakan menantunya kepada beberapa tetangga. "Wasila, kemana menantumu yang kaya raya itu? Kok kita nggak pernah lihat?" Sapa salah satu ibu-ibu saat berbelanja di tukang sayur keliling. Wasila mengernyitkan dahinya dan menaikkan sudut bibirnya. Dia meletakkan sayur yang ia pegang lalu berkacak pinggang. "Kalian ini bisanya cuma sirik. Yang menantu itu ya kerja di kantor. Masa iya kayak mantumu yang cuma warawiri kesini kesana, gak ada kerjanya." Wasila menatap tajam dengan suara yang angkuh. Niat hati ingin berbelanja kini sudah hilang. Ia pun segera pergi dan masuk ke dalam rumahnya dengan wajah penuh amarah. "Ada apa, Bu?" tanya Wardah, anak kedua Wasila dan Romi. Wasila mengembuskan nafasnya secara perlahan. "Itu loh, ibu-ibu tanya Mas mau kemana. Kok nggak pernah lihat katanya. Sebelah. Mereka itu suka banget ngurusin hidup orang," jawab Wasila dengan amarah yang membuja. Wardah mengusap lengan sang ibu. "Sudahlah Bu, omongan orang itu mah jangan ditanggapi." Wardah berusaha menenangkan Wasila, akan tetapi Wasila tak terima. Dia menganggap bahwa Wardah membela ibu-ibu itu sehingga membuat Wasila sedikit kesal. Beberapa bulan sudah berlalu. Sifat Laila semakin manis dan menurut pada Rianto, mereka menjadi pasangan yang paling bahagia. Kehamilan Laila membuat Rianto semakin senang. Begitu juga dengan Wasila yang merasa sukses membuat Laila jatuh hati pada Rianto. Hari demi hari, kehidupan mereka tampak bahagia. Laila sudah mempersiapkan dengan matang untuk kelahiran anak pertamanya. Akan tetapi ada yang aneh. Ibu mertua Laila semenjak menikah tak pernah sekalipun datang untuk menjenguk Laila.
Bahkan di acara 7 bulanan, dari pihak keluarga Rianto tak ada yang datang. Mereka seakan tak suka, mungkin karena jarak usia mereka yang cukup jauh. Akan tetapi rasa cinta Laila sekarang sudah mengalahkan semuanya. Laila seakan tak peduli. Yang penting ia bisa bersama terus dengan Rianto. Begitu juga sebaliknya. Sampai-sampai Rianto mau tinggal di rumah Laila, padahal ia sendiri punya rumah yang tak kalah bagusnya. Dek, kita nanti kalau kamu udah lahiran pindah ke rumah aku lagi ya. Gak enak di sini sama ibu bapak. Aku malu, ajak Rianto dengan suara lemah lembut. Laila setuju. Intinya dia hanya ingin terus bersama dengan Rianto saja. Beberapa bulan sudah berlalu. Malam itu tiba-tiba saja langit mendung sangat tebal, angin berembus kencang. Laila yang tengah duduk tiba-tiba saja merasakan sakit perutnya yang teramat sangat. "Mas, sakit, tolong mas," jerit Laila sehingga membuat Rianto yang baru saja selesai mandi terkejut dan berlari menghampirinya. Sementara itu Wasilah yang baru saja menyiapkan makanan terkejut dan berlari. Dia masuk melewati pintu belakang. Di sana Laila sudah terduduk di lantai, kakinya penuh darah. "Laila mau lahiran, ayo kita bawa dia ke bidan," ajak Wasilah yang sudah berpengalaman. Rianto menganggukkan kepala. Dia langsung saja membopong tubuh Laila. Beruntung hujan saat itu sudah reda. Wardah membantu mengemasi barang-barang yang akan dibawa. Romli dan Wasilah mengikuti dari belakang dengan motor bututnya yang sudah sering mati jika terlalu jauh dikendarai. Hanya butuh beberapa menit, mereka pun sampai di rumah bidan. Tempatnya sangat besar dan ada juga beberapa ruang bersalin. Laila langsung saja disuruh berbaring. Bidan memeriksa kondisi Laila. "Jangan bangun dari tempat tidur ya, ini ketubannya juga pecah. Kalau bangun nanti bisa berakibat fatal dengan bayinya," ujar sang bidan. Wasilah duduk di sebelah Laila. Putrinya itu semakin sering mengerang kesakitan. Darah dan cairan keruh keluar begitu banyak. Sementara itu di luar, Rianto dan Romli duduk di ruang tunggu dengan wajah panik. Tiba-tiba saja Rianto terbatuk, bahkan berkali-kali dan tidak berhenti. Rianto sengaja mencari air di warung. Mungkin dengan minum itu bisa meredakan batuknya. Akan tetapi semakin lama batuknya semakin kencang, air matanya sampai keluar. Setelah berhasil membeli air, dia langsung saja meneguk air tersebut. Akan tetapi Rianto merasa aneh. Air kemasan itu baunya seperti amis. Dia pun berpikir, apakah itu efek saat tadi ia menggendong Laila? Kayaknya bekas darahnya Laila nempel di bajuku deh, makanya bau amis, batin Rianto. Dia pun segera kembali ke rumah bidan itu. Beberapa perawat di sana tampak begitu panik. Bidan yang tadi masuk tiba-tiba saja keluar. Suara petir kembali menggelegar. Rianto yang baru saja menapakkan kakinya di rumah bidan menoleh ke arah sumber suara. "Ada petir lagi. Jangan-jangan mau hujan lagi nih," tanya Rianto lirih. Suaranya bisa didengar oleh Romli yang juga saat itu bangun dari duduknya. "Tadi katanya istrimu itu sudah pembukaan penuh, tapi darahnya banyak keluar," kata perawat. Jelas Romli. Rianto menghela nafas. Dia tampak panik, akan tetapi masih berusaha tenang. Rianto bukan kali pertamanya menemani istri lahiran. Jika dihitung, anak yang dikandung Laila itu adalah anak ketiganya. "Kita berdoa saja, Pak. Gak akan kenapa-napa. Kita kan sudah periksa setiap bulan kondisi bayi Laila dan baik-baik saja," jawab Rianto tenang. Petir kembali menyambar, disertai dengan hujan angin. Jalanan mendadak sepi. Beberapa lampu jalan padam akibat korsleting listrik. Beruntung, tepat di depan rumah bidan masih menyala listriknya. Akan tetapi tetap saja hawanya tiba-tiba saja terasa tidak enak. Rianto merasa ada yang memegangi pundaknya. Ia menoleh ke belakang, tapi tak ada apa-apa. Dia berpikir mungkin saja ia sedang lelah. Di dalam ruang bersalin, Bu Bidan memandu Laila.
Beberapa menit kemudian terdengar suara bidan yang mengatakan bahwa kepala bayinya sudah keluar. Ayo bu, sedikit lagi. Bagus, ayo lagi bu. Tarik nafas, hembuskan perlahan ya. Bimbing sang bidan. Tak lama kemudian bayi itu sudah keluar kepalanya dan bidan mulai menarik agar mempermudah proses persalinan. Akan tetapi ada yang aneh. Tubuh bayi itu membiru dan tidak menangis. Bu bidan, bayinya nggak nangis. Gimana nih? Tanya sang perawat sambil berbisik-bisik. Bidan juga tahu, tapi ia tak mau terlihat panik. Gak apa-apa, kamu urus saja ibunya ya. Rawat lukanya dan keluarkan ari-arinya dulu. Biar saya yang urus bayi ini. Bidan itu segera keluar dan membawa bayi Laila ke ruangan lain. Rianto yang melihat bayinya sudah keluar sontak saja menghampiri. Bu, bisa saya ajanin dulu bu? Pintar Rianto. Bidan itu terkejut. Dia mendekat bayi yang tidak menangis itu. Tunggu dulu ya pak, saya bersihkan dulu bayinya. Bidan itu segera membawa pergi bayi Laila. Sementara itu Laila masih lemas. Para perawat membantu mengeluarkan ari-ari. Akan tetapi aneh, saat ari-arinya keluar, kondisinya hampir saja hancur. Warnanya hitam seperti sudah busuk. Pak, kok gini deh? Tanya salah satu perawat ke rekannya sambil berbisik-bisik. Aku juga gak tahu. Yaudah, ambil tempat sana. Ini darahnya gak berhenti, biar aku tangani, jawab salah satu rekannya. Perawat itu menekan pelan perut Laila. Dia merasa ada yang aneh. Ia langsung saja mengganti sarung tangan, lalu memasukkan ke dalam. Gumpalan darah hitam sebesar kepala bayi keluar memenuhi ember hitam. 3 kali perawat itu mengeluarkan. Dia menjahit bekas luka. Gimana mbak? Udah selesai? Tanya perawat yang tadi. Udah, pindahin aja dulu. Aku menyusul Bu Bidan. Wasilah mengerjitkan dahinya. Dia merasa ada yang aneh. Dan biasanya orang yang melahirkan ada gumpalan darah yang menghitam. Gimana keadaan anak sama cucuku? Kemana cucuku? Kok belum balik-balik? Tanya Wasilah. Dia sebenarnya merasa heran sebab bayi biasanya kalau keluar langsung menangis, namun berbeda dengan anak Laila. Hujan semakin kencang. Guntur menyambar, menimbulkan kilat merah di langit. Beberapa menit kemudian bidan keluar dengan wajah yang lesu. Pak, panggil sang bidan. Rianto dan Romli langsung saja menghampiri. Wajah mereka tampak tak sabar untuk menggendong bayi yang katanya berjenis kelamin laki-laki itu. Maaf pak, bayinya tidak bisa diselamatkan. Saya sudah berusaha agar dia bisa bangun dan menangis. Akan tetapi denyut nadinya tidak ada dan tubuhnya juga membiru. Mungkin dia keracunan air ketuban, jelas sang bidan. Romli sontak saja masuk menyerobot. Dia melihat bayi kecil tanpa pakaian di atas tempat tidur. Tubuhnya sudah membiru, tak bergerak sama sekali. Tanpa apa-apa, Romli meraih kemudian menggendong bayi itu. Ya Allah, kenapa harus seperti ini? Bangun, bangun. Mbak janji kalau kamu bangun, kamu akan berawat. Ayo bangun. Romli memeluk sambil meluruhkan tubuhnya di atas lantai yang dingin. Bidan dan Rianto hanya bisa menatap dari depannya. Romli terus saja berdoa. Ia bahkan mengazani bayi itu. Petir menyambar. Kali ini kilatnya lebih terang. Dan tiba-tiba saja semua lampu padam. Romli tak peduli. Ia terus saja berdoa dan menangis. Tiba-tiba saja suara tangisan bayi itu pecah bersamaan dengan lampu yang kembali hidup. Bayi itu menangis dan membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Beberapa hari sudah berlalu. Suasana bahagia memenuhi rumah Romli. Sesuai janji, dia dan Wasilah yang akan merawat anak itu meskipun mereka tinggal satu rumah. Keesokan harinya, tiba-tiba saja sebuah sepeda motor berwarna biru berhenti tepat di halaman rumah Laila. Seorang wanita parubaya bersama dengan anak kecil dan juga laki-laki yang seumuran dengan Rianto datang. Dia adalah anak perempuan Rianto dan mantan mertua juga iparnya. Oh, pantes gak ingat sama Anggi. Ternyata sudah punya istri baru, sudah punya anak juga.
Dasar wanita sialan, ngapain kamu goda-godain menantuku, ha? Bentak wanita itu tanpa mau masuk. Saat itu, Rianto langsung saja menenangkan. Dia mengatakan bahwa pernikahan ini bukan atas kemauan Laila, tapi dialah yang menginginkan. Bahkan, Rianto juga tak pernah lepas tanggung jawab. Semua orang yang melintas tampak berhenti. Mereka berbisik-bisik, menertawakan keluarga itu. Dan sejak kejadian itu, Wasilah tak pernah lagi keluar rumah. Ia hanya sesekali pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan dapur. Jika ada kekurangan apapun, dia akan meminta Wardah untuk berbelanja ke warung. Saat itu, Laila tengah duduk di atas kasurnya sambil menyusui Husni, anaknya. Dia mulai merasa ada yang aneh. Ya, anaknya itu menyusu, bukan seperti anak biasa, tak mau berhenti dan akan marah jika dilepas. Banyak orang yang mengatakan wajar karena itu adalah anak laki-laki. Akan tetapi, Laila merasa lain. Anaknya itu seperti sudah tumbuh gigi saat menyusu. Ia seperti menggigit. Beberapa kali Laila mencoba untuk melihat, tapi tak ada gigi. Beberapa bulan sudah berlalu. Anaknya semakin tumbuh besar. Akan tetapi aneh, berat badannya melebihi anak bayi pada umumnya dan giginya sudah banyak yang tumbuh. Karena Laila sering merasa kesakitan, sang suami pun memberikan susu formula. Namun, satu kotak besar hanya 2 hari saja dan itu membuat Rianto kewalahan. Dek, kok anak kita aneh ya? Lihat, dia ini nggak kayak bayi lainnya. Sebenarnya ada apa ya? Tanya Rianto saat itu. Laila menggelengkan kepala. Dia juga heran kepada Husni. Apa mungkin karena waktu itu dia yang sudah dinyatakan meninggal kemudian hidup lagi? Apakah itu berpengaruh? Mereka menyudahi percakapannya. Sebab hari sudah mulai malam, Rianto juga jadi pusing. Gajiannya dari kantor tak cukup untuk sebulan, belum lagi susu dan kedua anaknya yang tadi datang meminta uang. Ya, ternyata Rianto hanyalah seorang pegawai dealer motor. Pada akhirnya, Rianto memutuskan untuk menyewakan sawahnya sebab kedua anaknya juga membutuhkan biaya untuk sekolah. Bahkan untuk susu Husni saja ia merasa kewalahan. Dek, besok aku mau ke rumah dulu ya. Aku mau ambil gabah, juga mau sewakan sawah. Aku udah gak punya uang. Tadi anak-anakku juga datang minta uang buat biaya sekolah, ujar Rianto sebelum mereka memejamkan matanya. Terserah saja mas, itu kan punyamu. Aku nggak tahu apa-apa, jawab Laila polos. Keesokan harinya, Rianto pulang ke rumahnya. Ibunya tak keluar. Meskipun beberapa kali Rianto memanggil, anaknya juga tadi duduk tiba-tiba tak ada. Rianto yakin mereka tak mau lagi menemuinya sebab ia sudah menikah lagi. Tak lama kemudian, Anto adiknya keluar dari rumahnya bersama Widya istrinya. Wah, mimpi apa ini Mas Rianto pulang? Pasti udah habis ya uangnya, makanya pulang, seru Widya sedikit angkuh. Rianto tidak peduli. Dia segera menemui orang yang akan menyewa sawahnya dan ia juga mengambil beberapa karung gabah dari dalam rumahnya. Anto semakin kesal, tapi Rianto tak peduli sebab selama ini dia sering pulang hanya saja ibunya dan sang anak memang tak mau bertemu. Beberapa hari sudah berlalu. Rianto seperti biasanya pergi ke kantor. Kalau dihitung, jarak antara rumah Laila dan kantor dia lumayan dekat dibandingkan dengan rumah Rianto sendiri. Di kantor, tiba-tiba saja atasannya memanggil Rianto dan mengatakan bahwa dealer itu akan tutup karena bangkrut. Rianto diberikan pesangon dan juga gajinya. Tak hanya Rianto, tapi seluruh karyawan. Hari itu, Rianto pulang lebih awal dan itu membuat Laila merasa aneh. Setelah sampai di rumah, Rianto pun menjelaskan semuanya pada Laila. Dia pun mengajak Laila agar pindah ke rumah dia jika di sana ada saja pekerjaan, entah itu bengkel, ke sawah untuk menanam padi ataupun jagung. Laila menurut. Akan tetapi mereka tidak membawa Husni sebab Romli tidak mengizinkan. Mereka akhirnya pindah rumah.
Pertama kali Laila tidur di rumah itu, rumahnya cukup luas, tepat di depan jalan raya. Namun, dia merasa ada hawa aneh saat masuk. Laila terbatuk-batuk. Tapi dia berpikir mungkin itu hanya faktor debu karena rumah yang sudah lama tidak ditinggali. Namun sebenarnya, Rianto 3 hari sekali pulang untuk membersihkan rumah. Hari-hari mereka lalui, meskipun Laila seringkali melihat sosok wanita berambut panjang di kamar depan. Akan tetapi, semenjak pindah rumah, Rianto justru sering bercerita tentang almarhum sang istri sehingga membuat Laila sedikit kesal. Saat pulang ke rumah, Laila bercerita kepada Wasilah hingga membuat wanita itu geram. Dia kembali mendatangi Pak Bunanti dan dibawakan hal yang sama. Dia bahkan diperingati lagi, akan tetapi Wasilah tidak peduli. Dia tidak mau rumah tangga anaknya berantakan. Keesokan harinya, Rianto tak lagi bercerita tentang sang istri. Akan tetapi dia merasa dadanya sesak saat akan memperbaiki motor pelanggan. Tiba-tiba saja ia terjatuh, wajahnya pucat pasi. "Loh mas, kamu kenapa? Kamu sakit ya mas?" tanya Laila saat itu sambil membawa pisang goreng dari dalam rumah. Tubuh Rianto tiba-tiba bergetar hebat, matanya memutih dan mulutnya mengeluarkan busa. Laila panik, dia berteriak histeris memanggil nama Rianto berulang-ulang. "Mas, bangun mas, ada apa ini?" Rianto tidak menjawab, tubuhnya dingin dan sudah lemas, matanya terpejam. Laila yang panik langsung saja berlari keluar rumah, meminta pertolongan kepada anak Rianto dan iparnya. Mereka segera membawa Rianto ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit, dokter langsung memeriksa Rianto. Wajah dokter terlihat serius dan tegang. Setelah beberapa saat, dokter keluar dari ruang pemeriksaan. "Bagaimana keadaan suami saya, dok?" tanya Laila dengan cemas, air mata sudah membasahi pipinya. Dokter menghela nafas. "Suami ibu terkena asam lambung akut. Kondisinya cukup parah. Dia harus dirawat beberapa hari di rumah sakit. Kami akan berusaha semaksimal mungkin ya," jelas sang dokter. Namun Laila merasa ada yang aneh, seperti ia menyembunyikan sesuatu. Laila lemas mendengar penjelasan dokter. Dia tidak menyangka Rianto akan sakit separah ini. Namun ada perasaan aneh yang tiba-tiba menghantui. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Penyakit Rianto datang terlalu tiba-tiba, seperti tak wajar menurutnya. Laila duduk di tepi ranjang rumah sakit, tatapannya kosong menatap selang infus yang meneteskan cairan ke tubuh Rianto. Anak Rianto berpamitan pulang. Dia juga akan memberi kabar pada Wasilah dan juga Romli. Sore harinya mereka datang menjenguk. Wasilah langsung menghampiri putrinya. Dia mengelus pundak Laila, berusaha menenangkan. "Kamu yang sabar ya nak. Semoga suamimu cepat sembuh," ujar Wasilah. Namun matanya memperlihatkan sorot ketakutan yang berusaha ia sembunyikan. Romli diam di kejauhan, memperhatikan wajah Rianto yang terbaring lemah. Ada sesuatu yang aneh. Wajah menantunya itu berubah. Biasanya cerah dan bersemangat, kini pucat pasi, matanya cekung dan rahangnya semakin menonjol, seperti bukan Rianto yang ia kenal. Setelah cukup lama berbincang, Romli pun bercerita pada Laila bahwa Pak Bunanti meninggal pagi tadi. Entah kenapa, Laila merasa ada yang aneh meski tidak mengenal dekat. Dia ingat Wasilah pergi ke rumah Pak Bunanti kemarin sore. Dia tahu ibunya pergi untuk membuat Rianto tidak lagi menyebut nama almarhum istrinya. "Apa ini ada hubungannya dengan kematian Pak Bunanti ya?" betin Laila. Firasat buruk tiba-tiba saja menghantui. Ada perasaan takut. Dia menoleh ke arah sang suami. Namun Laila segera menepis pikiran itu. Mungkin itu hanya kebetulan. Dia hanya berharap Rianto sembuh dan kembali ke rumah. Sementara itu, Wasilah dilanda ketakutan sejak mendengar kabar kematian Pak Bunanti. Dia berusaha tenang dan berpikir bahwa ini hanya kebetulan. Mungkin memang sudah waktunya Pak Bunanti meninggal dan penyakit Rianto itu hanyalah kebetulan belaka. Akan
tetapi ucapan Pak Bunanti terus menghantuinya. Ya, ucapan yang mengatakan bahwa pelet itu membuat umur si pengirim dan yang dikirimkan pelet akan pendek. Apakah ini pertanda ya? Tanya Wasilah pada dirinya sendiri. Hari semakin gelap. Matahari sudah diganti dengan bulan. Wasilah dan Romli pamit pulang. Mereka khawatir Husni, cucu mereka yang baru berusia 8 bulan, akan menangis jika ditinggal terlalu lama. Berita itu sangat dekat dengan Wasilah. Untungnya ada Wardah di rumah yang bersedia menjaga keponakannya. Mereka pun pulang. Namun Wasilah merasakan sesuatu yang aneh. Tiba-tiba saja kepalanya berdenyut nyeri, seolah seperti ditusuk ribuan jarum. Akan tetapi dia berusaha tenang, menarik nafas dalam-dalam meski dadanya terasa sesak. Kulitnya terasa panas, begitu juga dengan nafas yang keluar dari hidungnya. Wasilah mencengkram erat pinggang Romli hingga membuatnya terkejut. "Kamu kenapa?" tanya Romli. Wasilah menggeleng. Dia bersandar di pundak Romli, berusaha meredakan sakitnya. Romli bisa merasakan tubuh Wasilah bergetar. 30 menit kemudian, mereka pun tiba di rumah. Dengan tergesa-gesa, Wasilah pergi ke kamar mandi di belakang rumah. Dia membanting pintu, menguncinya dari dalam. Beberapa menit kemudian, Romli yang merasa namanya dipanggil dari arah belakang rumah. Suara itu lirih, tapi dia bisa mendengarnya dan ia pun segera bergegas menuju ke sumber suara. Di sana, dia melihat Wasilah berdiri dengan tubuh lemas sambil memegangi tembok rumahnya. Wajahnya pucat pasi, matanya terpejam, bibirnya bergerak-gerak seperti mencoba mengucapkan sesuatu, namun yang keluar hanya suara erangan tertahan. "Es," ujar Wasilah. Suaranya nyaris tak terdengar. Tiba-tiba saja tubuh Wasilah ambruk. Beruntung Romli dengan sigap menangkap tubuh istrinya sebelum menyentuh lantai. Romli berteriak meminta tolong. Dengan mobil pick-up milik tetangga, Wasilah dilarikan ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, tubuh Wasilah kejang-kejang. Suara nafasnya mengorok seperti orang yang sedang dicekik. Dari mulut dan hidungnya keluar darah segar membasahi pakaian Romli. Romli tak bisa menahan tangis. Dia memeluk erat tubuh Wasilah, berharap keajaiban datang. Namun semakin dekat dengan rumah sakit, tubuh Wasilah semakin dingin dan lemas. Wajahnya membiru dan dari mulutnya darah keluar semakin banyak. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera memeriksa Wasilah. Setelah beberapa saat, dokter keluar dengan wajah yang muram. "Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi nyawa Ibu Wasilah tidak tertolong," kata dokter tersebut. Mata Romli sontak saja membulat, tubuhnya lemas. Tekanan darahnya sangat tinggi hingga pembuluh darahnya pecah. Lanjut sang dokter lagi. Dunia Romli terasa runtuh. Romli tidak percaya istrinya telah pergi meninggalkan untuk selama-lamanya. Dalam benaknya terbayang Wasilah yang menyuruh Laila untuk menemui calon suaminya demi banyak uang. Keesokan harinya, jenazah Wasilah dibawa pulang. Patino, ayah Romli, terkejut. Dia tak dikabari malam itu sebab takut jika Patino terkejut dan juga ikutan sakit. Proses pemakaman berjalan lancar. Romli menatap kepergian jenazah Wasilah yang dibawa oleh beberapa warga dari pintu dapurnya. Dia mematung tak percaya bahwa sang istri yang sudah puluhan tahun menemani pergi begitu saja. Laila dan Rianto juga datang. Meskipun dalam keadaan sakit, Rianto memaksa datang. Untuk terakhir kalinya dia melihat wajah sang mertua. Laila menangis histeris. Baru kemarin ia bertemu dengan sang ibu, akan tetapi wanita itu kini sudah tiada. Saat jenazah sudah pergi dan tak terlihat, tiba-tiba saja tubuh Rianto ambruk. Semua orang mendadak ramai. Mereka membopong tubuh Rianto ke dalam. Akan tetapi saat sudah dibaringkan di atas tempat tidur,
Tiba-tiba saja Rianto mengerang. Bola matanya seperti terbalik, tangannya mencengkram spray. Patino yang ada di sana langsung saja mendekat. Dia berbisik pelan di telinga Rianto. Entah apa kata-kata yang dibisikkan. Setelah itu ia membaca sholawat berkali-kali dan meminta beberapa orang untuk mengaji. Warga bergidik ngeri. Mereka merasa aneh. Wasilah belum juga sampai dimakamkan dan belum dikebumikan, kini ditambah lagi dengan Rianto. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka terkena santet. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu semua hanyalah kebetulan saja. Ada yang mengatakan bahwa di bagian dapur ada yang menjatuhkan tampah dari seng dan menimbulkan dentingan. Itu semua dipercaya memanggil keluarga lainnya agar ikut menyusul. Suasana di ruang tamu mendadak ramai. Beberapa orang ikut mengaji. Bau minyak jenazah dan beberapa peralatan untuk mengkafani masih ada di ruangan itu. Patino masih membisikkan kata-kata dan beberapa menit kemudian tiba-tiba saja mulut Rianto menganga dan matanya terpejam. Patino mengecek nadi Rianto dan beberapa orang juga mengecek, akan tetapi Rianto sudah tiada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seru semua orang yang ada di sana. Laila jatuh pingsan, tangis kembali pecah di rumah duka itu. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Via Cornelia. Waduh, ini Bu Wasilah ya. Akhirnya dia mendapatkan apa yang sudah dia inginkan. Dia menginginkan anak dapat orang kaya, dapat tuh. Dapatlah si Rianto. Walaupun ternyata Rianto tidak sekaya yang ada di pikirannya. Dan semuanya itu tepat ya, seperti apa yang dikatakan sebelumnya oleh sang dukun, bahwa si pengirim dan si penerima pelet ini akan berumur pendek. Pengirimnya ya termasuk dukunnya, dan juga Bu Wasilah, penerimanya ya Rianto. Akhirnya ketiganya meninggal dunia setelah pelet itu dikirimkan. Alhamdulillahnya di sini bagaimana bayinya selamat teman-teman, dan juga Lailanya selamat, dan untuk Pak Romli juga ayahnya karena memang tidak terlibat, alhamdulillah juga selamat. Jadi memang si pelakunya aja ya, dukunnya Bu Wasilah dan orang yang dikirimkannya yaitu Rianto. Karena Rianto juga dibilangnya sudah menelantarkan anak-anaknya setelah dia menikah dengan Laila. Waduh, ini banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dari kisah barusan, dan complicated banget ya teman-teman ya. Bagaimana seorang Ibu Wasilah dengan obsesinya, bagaimana seorang Romli yang kalah sama istrinya, dan bagaimana Laila yang menjadi korban di sini. Patino mertuanya kakek Laila juga nggak bisa apa-apa, dan Rianto dengan mungkin nafsu duniawinya yang melihat Laila yang masih muda, dia yang umurnya udah hampir sama kayak bapaknya Laila, akhirnya ya menghalalkan segala cara juga ya teman-teman ya. Overall kisahnya keren, pakai banget. Terima kasih buat Via Cornelia, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, tombol hype-nya juga jangan lupa. Dan silakan bisa di-share ya link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.